Yuk. Halo, Halo. halo. Di sini saya Rizkanu 803. Lalu saya Nandagil Mutiasa dengan NPM 6019210103. Oke, di sini kita berdua ingin ya satu tugas di pertemuan pertama, tepatnya 2 materi sekaligus, yaitu materi 1 dan 2. Nah, dari yang sudah kita pelajari nih Agil ya, sudah kita tonton juga videonya Mbak Aisyah dan baca materi PPT-nya. Kita mungkin mulai dari materi pertama kali ya Agil ya. Boleh. Oke. Materi pertama mungkin bisa gua dulu kali yang nanya lu atau gimana? Mau gimana gitu kira-kira? Boleh kayak gitu. Nanya dulu. Nanya dulu ya. Nah, kita mulai kali langsung ya. Dari yang udah kita pelajari, dari yang sudah kita pelajarin ya sebelumnya ya, kira-kira apa sih ekologi itu, Gil? Dari yang gua pahamin itu, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Sekiranya seperti itu. Hubungan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya berarti ya? Ya. Nah, bagaimana dengan genetika? Bisa jelasin nggak itu apa? Yang udah saya baca sih, genetika itu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat sih. Berarti ada ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat antar keturunan berarti ya? Iya. Oke. Nah, ada salah satu cabang ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dan perilakunya. Nah, itu apa biasanya, Gil? Atau dari itu disebut apa? Ya, mungkin hal itu bisa disebut sebagai neuroscience ya. Yang dimana ilmu tersebut mempelajari tentang antara pewarisan sifat dengan perilaku sih. Selain sifat dan perilaku berarti ya. Kalau tadi genetika kan cuma sifat doang, jadi dan perilakunya. Oke. Nah, kalau evolusi, Gil? Yang saya tahu, evolusi itu ilmu mempelajari tentang perubahan yang terjadi pada organisme akibat perubahan lingkungan sih. Oke, baik. Nah, kalau neurologi? Neurologi ya. Neurologi itu ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai sistem saraf. Oke. Gimana kalau pertanyaan berikutnya lo yang tanya gitu? Jadi kita berdua seimbang di materi pertama. Ada yang bertanya ke saya? Mungkin, iya. Mau bertanya perihal, tahu nggak sih arti dari endokrinologi itu? Endokrinologi. Kalau endokrinologi itu kurang lebih cabang ilmu yang tentunya mempelajari tentang sistem hormon. Nah, sistem hormon dari individu itu kurang lebih. Kalau neuropsikologi, tahu nggak? Dari saudara Michael itu sendiri apa? Ya, neuropsikologi itu jadi kaitan antara sistem saraf ya, antara sistem saraf sama kayak tadi diambil dari neurologi yang sistem saraf. Nah, jadi kalau neuropsikologi berarti sistem saraf dan perilaku si spesiesnya. Nah, jadi kurang lebih ilmu yang mempelajari si kaitan antara sistem saraf dan juga perilaku spesiesnya gitu. Oke. Kemudian mau bertanya lagi perihal, kan kita udah mempelajari tadi ya, udah baca juga psikofarmakologi. Kalau psikofarmakologi itu sendiri bisa tahu nggak? Ya, kalau psikofarmakologi itu ya itu tentang obat-obatan. Kurang lebih ilmu yang mempelajari kaitan si obat-obatan dengan perilaku manusia. Kalau yang sudah dipelajari tadi. Oke. Kemudian mau bertanya lagi perihal etologi ya. Etologi itu tahu nggak? Kalau etologi ini ilmu yang mempelajari perilaku hewannya. Hewan. Bicara tentang hewan ya. Maaf begitu. Terakhir mau bertanya sih perihal materi pertama yang udah kita pelajarin ya. Satu lagi.
apa sih arti dari genetic behavior? Nah, kalau genetic behavior berarti kaitan sistem saraf dengan si perilaku manusianya. Jadi kan bisa dibedain kan tadi kalau genetic behavior berarti kan genetik dan perilaku. Nah, berarti ilmu yang mempelajari tentang kaitan sistem saraf dan sistem saraf dengan perilaku manusia. Itu kurang lebih. Mungkin dari Betul ya? tanya jawab sesi materi 1 udah Oke. kali ya. Berarti aman ya. Tadi kita mempelajari materi yang pertama lumayan ya. At least Lumayan. materi pertama kita bisa mengetahui sebutan atau istilah-istilah yang memang ada di share dan ada disampaikan dari bacakan kita gitulah ya. Iya ya, paham. Oke, paling kita masuk ke materi kedua kali ya Gil ya. Iya. Ini mau dimulai dari siapa nih Gil yang bertanya? Boleh dari saya terlebih dahulu. Sok. Pemahamannya perihal metode ya penelitian biopsikologi. Oh iya benar. Oke. Boleh langsung dimulai? Boleh lagi. Oke. Pertanyaan pertama, pengen bertanya sih, apa sih penelitian biopsikologi itu? Dari yang tadi kita pelajari, kurang lebih penelitian biopsikologi itu merupakan penelitian gabungan atau lintas bidang ya dari beberapa disiplin ilmu tentunya seperti fisiologi, neurologi, neuroanatomi, biokimia, baru ada genetika, endokrinologi, histologi, dan terakhir yang kita benar-benar pelajari yaitu psikologi. Oke. Pasti terdapat beberapa tipe dong. Coba bisa disebutkan tipe penelitian biopsikologi itu. Oke. Seperti apa? Kalau biopsikologi pasti tipe penelitiannya itu subjeknya bisa manusia dan non manusia tentunya. Nah, penelitiannya juga bisa eksperimen atau non eksperimen. Juga penelitian murni serta terapan. Jadi hampir seperti penelitian lainnya lah. Oke. Kemudian subjek penelitian yang dilakukan pada biopsikologi itu apa aja saja? Kalau biopsikologi pastinya kecuali namanya adalah biohuman psychology, berarti bisa manusia dan non manusia tentunya. Oke. Gitu. Kemudian bertanya perihal desain penelitian. Coba mungkin bisa dijabarkan. Kalau desain penelitiannya itu penelitian eksperimental. Nah, penelitiannya itu dengan melakukan percobaan terhadap kelompok eksperimen. Dan yang tadi sudah saya jelaskan dari awal, selain eksperimental, pastinya juga ada non-eksperimentalnya. Nah, dengan melakukan percobaan terhadap suatu populasi. Gitu. Sama mau bertanya lagi perihal tujuan penelitian dari biopsikologi itu apa sih? Mungkin bisa dijabarkan. Kalau tujuan penelitian itu macam-macam lah ya, tapi kurang lebih ada penelitian murni yang memang merupakan pengembangan teknik sampling terhadap suatu situasi tertentu seperti mengukur tingkat stres maupun perilaku individunya. Nah, dan juga penelitian terapan tentunya yang dimana dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial serta membentuk metodologi riset. Nah ini nantinya pasti digunakan sebagai kebijakan dalam penelitian. Oke. Mungkin saudara Michael bisa bertanya kembali karena kita berdua sudah mempelajari. Sekarang tak tanya kali ya. Iya, ini boleh. Apakah Agil mempelajari? Kayaknya sih pasti mempelajari seharusnya. Nah, tadi kan udah dijelasin tadi Agil tadi nanya soal arti biopsikologi, tipenya, atau subjeknya apa. Nah, paling aku mau nanya kayak kan terdapat beberapa metode dalam penelitian biopsikologi ini. Nah, bisa disebutkan nggak? Yang saya baca ya, terdapat 6 metode biopsikologi. Yang pertama, brain imaging dan brain stimulation in living humans. Kemudian psychosociological technique. Kemudian invasive psychological method. Lalu neuropharmacological method.
dan genetic engineering, serta observing animal at comparative psychology. Sekiranya seperti Oke. itu. Siap. Nah, tadi udah sempat dibahas tuh ada brain imaging and brain stimulation technique in living humans ya. Nah, Ya, paling pertanyaan berikutnya, coba tolong disebutkan 2 metode pada imaging and brain stimulation technique in living humans. Itu menyambung. oke, terdapat 2 ya. Ya, terdapat 2, yaitu yang pertama komputer tomografi atau yang kita kenal sebagai CT scan, dan kemudian ada magnetic resonance imaging yang bisa dikenal juga sebagai MRI atau MRI. Nah, tadi Agil tadi kan nanya soal kayak subjek penelitiannya siapa. Tadi kan tak jawab manusia dan non manusia. Nah, manusia dan non manusia kan pasti ada plus minusnya. Nah, kira-kira ya kalau bisa manusia, kenapa non manusia? Nah, pertanyaannya, apa sih alasan penggunaan non manusia atau bisa kita hewan dalam sebuah penelitian? Alasan mengapa menggunakan hewan ya, bisa dibilang ya. Hewan. Yang pertama tuh bisa dibilang terdapat kesamaan mekanisme yang mendasari perilaku antar spesies animalia. Kemudian rasa keingintahuan manusia terhadap hewan, terhadap penelitiannya. Terus evolusi manusia diungkap melalui penelitian terhadap hewan, dan beberapa penelitian tidak dapat menggunakan manusia sebagai subjeknya, sehingga digantikan oleh hewan. Baik, berarti setiap penelitian pun, baik subjeknya itu manusia atau manusia, itu pasti punya plus minus kan, dan juga pasti ada kode etiknya tersendiri dari kode etik subjek penelitian dengan manusia maupun dengan hewan. Nah, boleh disebutkan nggak prinsip yang didesain ilmuwan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan penelitian deh? Karena kan kalau kita lihat fenomenanya, hewan kan juga walaupun hewan loh ya, punya keluarga, beranak cucu, gitulah biar dibahasakannya. Bisa disebutkan nggak prinsip yang didesain sama ilmuwan untuk meningkatkan kesejahteraan pada hewan penelitian, subjeknya hewan? Oke, sebenarnya prinsip itu dari monitor sendiri itu terdapat 3 R ya. Yang pertama ada replacement, yaitu menggunakan alternatif lain tanpa melibatkan hewan. Kemudian reduction, yaitu mengurangi jumlah hewan penelitian. Dan yang terakhir refinement, atau mencari cara untuk membuat situasi serta kondisi hewan semakin baik dan tidak merasa tersiksa maupun tertekan. Oke, baik. Berarti ada sekitar 3 prinsip yang memang didesain sama ilmu. Nah, cuman kan kadang kan memang ada hal yang memang ternyata nggak bisa nih diterapkan di hewan atau segala macamnya lah. Kira-kira alternatif apa aja sih yang bisa menggantikan hewan sebagai subjek penelitian? Alternatifnya itu bisa melalui cell culture ya, yaitu uji coba pada sel dan memperlihatkan hasil yang sama jika dilakukan pada individu, dan komputer modeling, yang dimana membuat model di komputer, dan human studies, penelitian langsung pada manusia, serta menggunakan hewan yang lebih kecil dan lebih sederhana seperti serangga. Kayak gitu sih. Menarik sekali ya dari tadi ya. Kayaknya pertanyaan sesi jawab tanya ini. Karena memang sebenarnya kita sebenarnya pembelajaran ya. Cuman ya kenapa kita bisa ada di tempat ini sekarang ya, berarti kemarin kita masih kurang aware nih sama matkul yang padahal sebenarnya ini sebenarnya. Ya udah, paling itu aja lah ya untuk materi 1 dan materi 2 untuk pertemuan pertama di mata kuliah biopsikologi yang yang diajarkan oleh Mbak Aisyah. Cukup, Bil? Kiranya cukup, Saudara Michael. Oke, ya udah. Kalau gitu terima kasih untuk Agil, terima kasih untuk saya. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih sudah pelajari materi dengan baik, dan kita tadi sesi tanya jawabnya semoga bisa berguna buat semua. Oke, thank you Agil ya. Kita tutup. Iya, thank you. Thank you.